kemudian ada ini lagi. Dua puluh 7 ya, 27 ini banyak sekali nih. 26.800. Ini kalau besok menutupnya dia hijaunya bisa ini ya, kalian perhatikan. Kalau besok sesuai yang saya sampaikan, dia turun dulu meskipun sedikit atau banyak, tapi tidak melebihi ini garis yang bawah. Kemudian bawahnya membentuk sumbu, dan penutupan besoknya hari lusanya itu badannya hijau di atas. Nah, dia sudah valid itu ya, itu sudah valid, dia akan berangsur-angsur ke area sampai di sini 36 sampai 39. Nah, untuk kelanjutannya apakah langsung terbang, kita lihat dulu. Kita cek. Nah, jadi untuk terbangnya ini belum ya, karena ini masih ada area 25 sampai 20-an. Lebih baik dia terbangnya dari area sini. Nah, dari sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya. Saya update untuk Cardano dulu ini. Kita cek dulu ya video sebelumnya. Saya mau buat titik-titik kesepakatannya dulu. Nanti kita bahas, saya jelaskan dan saya uraikan nanti. Baik, di sini ya, saya jelaskan lagi. Ya, waktu itu di sini ya, saya buatkan videonya saat di sini. Saat di sini nih ya. Kemudian ini hijau adalah area bui di 30 sampai 27 ya. 27 atau 26900 ini. Ini titik bui pertama. Kemudian masuk titik bui kedua ada di 25
dan area buih terbaik itu mulai di 22 ya sampai 20-an di sini. Nah, untuk area jual sendiri ada di 33 ya. Kemudian ada di 35 sini. Kemudian yang terakhir 36 sampai 39 ya. Nah, saya sampaikan saat itu candlenya masih ini ya. Masih yang hijau ini. Nah, saya sampaikan kalau besoknya dia turun dulu ya. Dia turun dulu ke bawah, kemudian penutupannya dia membentuk kepala hijau di atas, minimal nyentuh di area 28 di badan ini ya, minimal nyentuh di badan candle hijau ini di sini. Itu sudah valid, dia akan sampai di area 36 sampai 39 ya. Ya, inilah enaknya percakapan kalau kita gunakan secara live ya, kita akan tahu pergerakannya kemana. Tapi minimal kalian yang saya sudah buatkan video tahu titik-titiknya ya, titik-titik penjualan dan titik-titik untuk pembelian. Kesepakatan ini nggak usah khawatir, tetap akan dilaksanakan. Hanya dalam prosesnya ketika sudah menyentuh seperti ini, kalau kita harus live, maksudnya live itu memperhatikan apa yang akan mereka lakukan ke depan. Dari sini kita tahu dia mentok hanya di sini atau masih terus turun lagi, atau masih turun lagi ke bawah, nanti bertahap menyesuaikan titik-titik yang mereka sentuh seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya kemana pergerakan mereka setelahnya. Seperti ini saya jelaskan. Kenapa saya sampaikan kalau dia turun, kemudian badannya hijau di atas dengan sumbu di bawah sedikit, dan dia menyentuh area 28 di sini. Ini ya, kalian perhatikan. Nah, dia valid akan ke area 3639. Ternyata besoknya dia badannya tidak mampu menyentuh badan hijau ini ya. Kalian perhatikan di sini. Badannya tidak mampu menyentuh badan hijau di area 28 ini. Yang ini. Ini ya, kalian perhatikan. Badannya tidak mampu menyentuh badan hijau yang di sini. Bahkan sumbunya malah panjang di atas. Ini adalah area yang ini ya. Jadi kalian perhatikan. Ini area jual pertama ini ada di 33 di sini. Kemudian badan hijaunya ini ada di 28. Ketika dia berhasil membuat sumbu di bawah, kemudian besoknya badannya hijau penuh dan menyentuh 28 di sini ya, menyentuh badan hijau di sini, dia akan di atasnya area 33, akan berada di area di atas sel pertama. Dia akan masuk di sini di 35 dan 36 minimal di situ. Dan di sini kita tahu besoknya dia membuat percakapan ya di candlenya, dia tidak menyentuh sama sekali sesuai yang saya sebutkan di area 28. Kemudian dia membuat candle merah hari berikutnya dengan diikuti candle seperti ini ya. Nah, 5 candle ini sudah bisa kita deteksi pergerakan kedepannya seperti apa. Yang pertama, ketika dia sudah candlenya ini kan kita sudah pegang, dia tidak mampu menyentuh badan ini dengan kewajiban membuat sumbu lebih panjang di bawah dan badan hijau di atas ya. Menyentuh ini dia tidak membuatnya. Di sini kita tahu dia akan naik hanya di area sel pertama seperti ini. Saya jelaskan ya mekanismenya. Ini adalah area sel pertama. Di mana area sel pertama? Rangkaian badan di bagian atas ini. Nah, ini area sel pertama dari badan bawah ini. Ini area sel pertama di 33. Di sini dia tidak sampai menyentuh badan pertama, berarti dia hanya masuk di area sel pertama. Kalau dia menyentuh badan candle hijau ini ya, menyentuh
dengan sumbu di bawahnya, dia akan berada di atasnya area sel pertama. Berarti masuknya di area sel kedua dan ketiga, minimal di 35, 36. Paham ya yang saya maksud? Dari sini kita sudah tahu dia hanya menyentuh area sel pertama. Ini pun kita lihat badannya. Nah, badannya di sini sudah valid, tidak menyentuh, dan sumbunya menyentuh pas di area sel pertama di 33. Jadi dia akan naik ya, akan naik menyentuh sini 33, tapi penutupannya di bawah 33. Dari satu candle yang ini ya, hanya candle hijau ini yang saya sebutkan ini, kita sudah tahu dia akan naiknya di area 33 ya, di sini. Tetapi penutupannya di bawahnya. Ya ini, seperti ini yang saya maksud. Dia sampai di 33, tapi penutupannya di bawahnya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Kemudian dia turun ya, turun tajam. Ini kalian perhatikan, candle merah selanjutnya. Kemudian dia turun tajam, bersiap masuk ke area bui kedua. Nih, di area 20, ini ya, 26.900-an di sini. Nih, masuk di area sini. Ketika dia, ini yang saya harus sampaikan ya, ketika kalian harus pahami, ketika dia hanya menyentuh di 26.900, tidak melebihi ya, maksud saya tidak melebihi, tidak ada garis sumbu seperti ini, meskipun badannya penutupannya di garis ini 26.900-an ini. Tapi kalau dia tidak menembus, itu dia hanya berhenti di sini. Tapi secara tidak langsung ini kita sudah tahu ya, karena dia menembus. Berarti ke depan dia akan melanjutkan ke area 25. Nah, ke depan dia akan melanjutkan ke sini. Setelah ini dia apakah langsung turun? Tidak. Kalian perhatikan di sini. Setelah dia turun ini ya, candle yang ini, kemudian dia naik, tapi penutupannya tetap di bawah. Ini dia akan naik ke area minimal 28 di sini. Nah, lurus dengan badan hijau yang di sini. Nih, area 27.700, area 27.800. Minimal di sini. Nah, dia kalau kenaikannya bisa lebih, tapi penutupannya di bawah sini. Di area 27-an. Di bawah ya, di bawahnya badan hijau ini. Tapi kalau kenaikannya untuk candle satu harinya bisa di atasnya. Semoga kalian paham ya apa yang saya jelaskan. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian setelah itu dia akan turun lagi. Nah, setelah itu nanti dia akan turun lagi ya, candle yang berikutnya ini, yang ini merah ini. Setelah itu dia akan turun lagi masuk ke sini, ini yang saya maksud. Sebagai tanda juga, kita juga sudah tahu dari sini, dia setelah naik akan turun lagi. Ini pun sudah dijelaskan oleh candle yang ini ya. Nah, setelah itu baru dia akan bergerak di area penurunan yang di area sini. Dia akan bergerak agak lama ya, sekitar semingguan. Dan tiba-tiba seminggu itu dia pergerakannya bukan turun ya, tapi perlahan-lahan mengarah naik. Dan langsung dia terbang. Kalian perhatikan di sini. Kemudian dia terbang. Badannya menyentuh titik A atas. Ini merah ini adalah kenaikan penuh ya, kenaikan penuh. Kita cek dulu. Ya. Kenaikan penuh di area sini. Ini. 40. Jadi merah ini, candle merah ini ya. Ini kenaikan penuh di area ini 40. Jadi candle merah ini adalah penurunan terpanjang candle dari kenaikan sebelumnya. Ini dia. Badan atas ini 30 sama dengan badan atas 40. Kita lihat dia sampai di atasnya badan atas. Berarti nanti kenaikannya lebih tinggi dari
40 ya, kenaikannya lebih tinggi dari 40, di atas 40 dia nanti. Mekanismenya seperti yang saya sebutkan ini tadi, melalui informasi dari candle ini tadi. Setelah naik yang ini tadi ya, di 33 tapi penutupannya di bawah, dia langsung turun tajam ini. Turun tajam, kemudian dia naik tapi membuat sumbu di atas begini. Kemudian dia turun lagi. Nah, kemudian dia bergerak perlahan mengarah naik, langsung dia terbang. Semoga kalian paham apa yang saya maksud. Jadi area kesepakatan ini insya Allah akan ditembus semua, termasuk penjualan juga di sini akan langsung dilewati. Jadi kalau dari sini bagaimana untuk tempat membeli terbaik? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, area 28 sampai 20 adalah area terbaik untuk membeli. Kalian bisa jual saat dia sudah di atas 40 sesuai petunjuk kenaikan yang ini. Ya, itu pun kalian harus pasang sell ya. Karena dia penutupannya di bawah 40. Jadi kalian harus pasang sell. Ada pump itu nanti di situ. Ya, kalian harus pasang sell minimal 40 untuk pengambilan modal. Kalau untungnya sisa, kalian bisa lihat nanti kenaikannya sampai mana. Misalnya kalian dapat di contoh ya 28 sampai 20, ini kan sudah di harga 26. Kalau yang kalian baru nonton video saya mungkin lebih beruntung ya, bisa dapat di harga sedikit lebih murah ya, karena sudah turun 1200-an dari harga 28. Nah misalnya kalian beli di 25. Ketika seperti ini saran saya, karena sudah tersadap ya, kalian bisa masuk di area 25 ya, 25 sampai ke bawah. Kalau dia syukur-syukur bisa 20, jadi yang 20 kan minimal kalian ambil modal 100%. Yang di 22 ini 90%, di 25 sekitar 70 sampai 80%-an. Kalian ambil modal di situ. Keuntungannya biarkan aja. Yang penting kita sudah menyadap pergerakan ke depan. Mereka melakukan pergerakannya, kita sudah sadap dan kita sudah tahu apa yang akan mereka kerjakan. Nah ini ya fungsinya ilmu percakapan, lebih efektif ketika kita menggunakan secara live. Makanya ketika saya bagikan titik-titik kesepakatan seperti ini, yang penting kalian fokus aja sama titik-titiknya ya, baik titik penurunan maupun titik penjualan. Karena dalam prosesnya mereka sering mengubah-ubah untuk prosesnya, tapi kalau titik-titiknya tetap akan mereka datangi ya, baik kenaikan maupun penurunan. Nah, terkadang itu mereka sering menutup saat penurunan. Contoh, dia hanya sampai titik kedua, kemudian tidak menembus di sini, dia menutup, itu dia bisa langsung ke area sell ya, ke atas, tanpa menyentuh bagian bawah lagi. Dan ini bukan berarti tidak akan disentuh, suatu saat dia bisa ke sini lagi. Itu pun prosesnya bertahap ya, kita harus mengikuti pergerakannya secara terus menerus. Ini yang bisa saya bagikan, semoga kalian paham. Kalau kurang paham silahkan diputar ulang ya. Baik, terima kasih. Ini untuk Cardano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.